Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika merenungkan Injil yang baru saja kita renungkan bersama, saya ingat akan seorang pemuda yang datang kepada saya untuk men-sharingkan pengalaman imannya. Pemuda ini ditolak di keluarganya karena dia masuk gereja Katolik. Bukan hanya masuk gereja Katolik, tetapi juga dibaptis secara gereja Katolik. Bahkan ia akhirnya diusir dari rumahnya. Dan dia tahu persis, kalau dia masuk Katolik, resikonya akan seperti ini. Dan memang akhirnya dia meninggalkan orang tuanya, kakak-kakaknya, dan adik-adiknya demi mengikuti Yesus. Ketika bapaknya sakit, dia hanya diberikan kabar bahwa bapaknya sakit, tapi tidak boleh datang. Bahkan ketika bapaknya meninggal pun, keluarganya mengatakan jangan datang, doakan saja, jangan datang. Padahal dia rindu juga untuk bertemu dengan bapaknya untuk terakhir kalinya. Tetapi kesempatan ini tidak diberikan. Sesuai dengan Injil hari ini dikatakan, karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Dan pemuda ini akhirnya memang meninggalkan semuanya. Tetapi dia tetap mencintai Yesus dengan situasi apapun. Dan ketika kita merenungkan Injil hari ini juga, Yesus menguatkan kita. Dalam situasi yang paling berat, dalam situasi yang paling terjepit, Yesus menguatkan kita. Tidak sehelai pun rambut di kepalamu akan hilang. Ini kata-kata yang sangat indah dari Yesus yang menguatkan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh memperhatikan kita. Sehelai rambut pun tidak akan hilang kalau kita tetap berpagu pada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap pengikut Yesus akan mengalami penderitaan. Selama kita di dunia ini, kita akan mengalami penderitaan. Semua orang, termasuk dengan para imam, termasuk dengan pimpinan-pimpinan gereja kita, akan mengalami penderitaan. Tetapi selama kita mengalami penderitaan, mungkin kita dihina, disepelekan, dikucilkan, dibenci. Dan hasil dari semua dibenci ini, bisa jadi relasi kita tidak bagus. Bahkan juga mungkin perekonomian kita tidak bagus, pekerjaan kita tidak bagus. Ada seorang bapak yang bertahan dengan kebaikan di kantornya, dimusuhi oleh banyak orang. Padahal dia menjalankan kehidupan yang benar di kantor itu, tetapi dimusuhi oleh banyak orang. Sebagai pengikut Yesus dia tetap bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan Injil hari ini, kata-kata Yesus juga sangat indah. Teguhkanlah hatimu, dan aku sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat. Kalau kata-kata ini masuk dalam diri kita, menjadi rema dalam diri kita, itu janji Yesus yang sangat hebat. Teguhkanlah hatimu, dan aku sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat. Penderitaan yang kita alami, situasi apapun, kalau kita olah bersama dengan Yesus, justru memberikan kesaksian. Kalau kita mengalami penderitaan dan kita mau bersaksi, itulah yang diharapkan oleh Yesus. Bacaan kemarin, Yesus sudah mengatakan, bait Allah yang begitu hebat di Yerusalem akan hancur. Tetapi ya sudah, akan hancur. Tetapi bait Allah dalam dirimu jangan hancur. Kita ini adalah bait Allah yang hidup. Kita diberikan kepada oleh Tuhan untuk menjadi bait Allah yang hidup dan kita bersaksi kepada banyak orang. Nah, ini jangan sampai hancur. Bagaimana supaya bait Allah dalam diri kita ini hidup? Kita berpegang pada kekuatan Yesus. Kita lihat dalam perjalanan Yesus, penderitaannya, situasi apapun Yesus, dia tetap taat kepada Bapaknya di surga. Sampai dia mengorbankan dirinya, wafat di kayu salib. Yesus sudah mengalami penderitaan itu. Sehingga kata-kata Yesus ini mengajak kepada kita, kamu tidak usah takut dengan penderitaan. Saya akan bantu kamu karena saya juga mengalami penderitaan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat suasana dalam kitab Wahyu, ini juga memberikan suatu yang indah. Ketika kita bertahan dalam kebaikan, bertahan dalam kebenaran, dikatakan dalam kitab Wahyu bab 15 ayat 1 sampai 4, kita akan mengalami damai, sukacita, bahkan penuh nyanyian indah kalau kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini. Bahkan dapat juga mengalami besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Kalau kita renungkan, tidak lama lagi kita akan masuki masa Advent.
Tinggal 4 hari lagi kita masuki masa Advent. Apa yang perlu kita persiapkan dalam masuki masa Advent ini? Yesus sudah lahir ke dunia, tetapi Yesus mengharapkan agar kita mempunyai kelahiran-kelahiran baru. Kita menjadi bait Allah yang hidup, yang benar. Sehingga mari kita raih kesempatan 4 hari ini, kita persiapan untuk kita masuki masa Advent. Masa Advent itu kalau dipersiapkan selama 4 minggu akan mendatangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ketika nanti lagu-lagu Natal, malam Natal kita dengarkan, karena kita sudah persiapan selama 4 minggu, rasanya indah semua. Dan sangat sederhana sekali mempersiapkan masa Advent. Kita diharapkan sebagai orang Katolik di keluarga-keluarga disiapkan lingkaran Advent. Kita bisa berdoa pribadi atau bersama dengan keluarga. Itu berdoa, mempersiapkan batin kita, mempersiapkan hati kita. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus ketika kita mengalami penderitaan, kita akan siap untuk menghadapi semuanya karena kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mari kita persiapkan masa Advent ini untuk tahun ini, apalagi dengan situasi pandemi ini, untuk supaya kita tetap bertahan di dalam kebaikan. Kita hening sejenak.